Ya, menurut saya kalaupun lalai, tetap dia harus bertanggung jawab. Jadi kan itu pun kalau dia lalai terjadi itu kan yang bertanggung jawab utama itu adalah petugas. Mungkin ganja itu masuk karena kelalaian anak buah saya. Kok bisa masuk gitu loh? Pasal 114 itu ini mengatur tentang pengedar atau perantara, bukan pemakai, bukan. Sengkarut konflik panjang di tengah proses hukum selebritis Ammar Zoni kembali memasuki babak baru usai Direktur Jenderal Pemasyarakatan Brigjen Pol Masyudi memuat asal-usul sebenarnya dari barang haram yang ditemukan di sel Ammar Zoni. Ya, ketika ditemui beberapa waktu silam, Dirjen Pas menyebut jika barang bukti itu didapatkan usai petugas lapas menyelenggarakan razia rutin. Bukan hasil peredaran barang haram seperti yang selama ini tersebar di jagat maya. Lebih lanjut, Dirjen Pas juga membeberkan jika barang haram itu berasal dari luar rutan yang kemudian diselundupkan ketika pengunjung membesuk Ammar Zoni. Menanggapi temuan baru yang dituturkan Dirjen Pas, John Matias selaku kuasa hukum Ammar Zoni pun buka suara. Lantas, seperti apakah John Matias menyikapi apa yang diucapkan oleh Dirjen Pas Masyudi? Ya kalau itu kan Dirjen kan berarti bicara fakta ya. Nah, sebenarnya mungkin menurut saya ya benar itu yang terjadi kan. Kalau penyeludupan dari luar ya itu kan tugasnya dari petugas lapas. Kalau kita tengok pemeriksaan ke sana itu, saya kan sering bukan itu aja yang jenguk, bukan Ammar aja, banyak ya saya klien-klien saya juga kan. Itu kan pemeriksaan sangat ketat. Berapa kali pemeriksaan kita, berapa pintu besi yang dilewati, berapa lagi alat deteksi, apa semua ya semacam ekstrai, nah, kemudian juga pengeladangan ekstrai tangan, ya kan, pintu aja berlapis, ekstrai ya sampai 3 kali, ya kan, kita ke apa dulu ke ruangan administrasi, ada dulu penelitian juga dipoto, ya kan, disidik jari. Nah kalau menurut saya itu orang luar itu sulit lah. Disampaikan bahwa itu bukan peredaran, namun hasil razia rutin yang dilakukan oleh petugas-petugas kita. Ini salah satunya yang kita luruskan di sini, bukan untuk peredaran narkoba, namun itu hasil daripada penggeledahan yang dilakukan secara rutin seluruh Indonesia. Lapas rutan itu 1 bulan 2 kali. Ya kalau menurut saya itu ya bagian dari statement lah ya. Mungkin laporan dari anak buah beliau. Kemudian juga kalaulah itu faktanya kan nggak pantas lah Ammar dibawa ke Nusa Kambangan. Karena apalagi kalau bukti katanya cuma satu linting gajah, ya kan? Nah kalaupun linting gajah dan kemudian orangnya dalam kamar bertujuh, kan satu keanehan juga ya menurut saya itu bagian dari yang mungkin kekuasaan Tuhan yang Ammar disekasi seperti bandar besar diperlakukan seperti itu, akhirnya Tuhan mungkin memberikan ya semacam hidayah atau apa kepada Pak Dirjen untuk mungkin bicara apa adanya, apa yang sebenarnya yang terjadi. Berarti tidak sesuai yang digembor-gemborkan oleh JPU, ya kan, oleh jaksa, dan juga oleh berita-berita yang menyeramkan. Jadi ya saya percaya itu kalau Pak Dirjen yang ngomong itu, ya itulah yang sebenarnya. Pernyataan Dirjen Pas Masyudi soal asal-usul barang haram di kamar sel Ammar tentu memberikan angin segar bagi perjuangan sang pesinetron. Seperti diketahui, sejak kabar ini mulai tersebar, Ammar selalu membantah tudingan yang menyebut dirinya bandar barang haram. Namun di balik itu,
ternyata masih ada satu poin penting dari pernyataan Dirjen Pas yang disoroti oleh John Matias, yakni terkait potensi adanya kelalaian yang menyebabkan barang haram bisa masuk ke lingkungan rutan. Lantas bagaimana pendapat John Matias, serta mungkinkah pula John Matias menduga adanya kerjasama orang dalam rutan di balik kasus ini? Tapi kalau Pak Dirjen bilang itu karena ada yang lolos itu, nah kan harusnya Pak Dirjen ya, ada apa gitu loh, kok bisa lolos? Kan petugasnya yang jaga semua, kan nggak ada petugas bayaran gitu kan? Petugas swasta ada nggak yang jaga di sana? Ya menurut saya kalaupun lalai, tetap dia harus bertanggung jawab. Jadi kan itu pun kalau dia lalai terjadi itu kan yang bertanggung jawab utama itu adalah petugasnya. Ya kan? Karena apa? Ini orang-orang mayat loh, yang udah mati, yang ibaratnya yang tidak bisa bergerak apa-apa, bisa mendapatkan itu. Nah, berarti kan kalau kelalaian itu, ya dalam hukum kan kelalaian juga bisa dihukum. Dari hasil kita pemeriksaan yang salah satunya ini pada saat ada kunjungan. Nah itu, jadi ada kunjungan, salah satunya diselipkan itulah. Ya salah satunya petugas kita barangkali lengah, ya kan? Begitu banyak pada saat jam besok, ya salah satunya itu diselipkan di situ. Ya kalau menurut saya ya seperti kelalaian atau terlibat orang dalam, kan gitu. Kelalaian dari petugas atau ya kalau bicara yang tadi kan, kalau Pak Dirjen bilang kan orang pengunjung kan bisa lolos kan. Lah berarti ada kelalaian dong dari petugas, karena tugasnya kan berlapis. Ya kan pasti Pak wartawan udah pernah kan mengunjungi ya keluarga atau ya mungkin ya semacam kolega atau mungkin artis juga kan sangat sulit kan. Berarti kan standarnya masuk sama semua kan, satu pintu kan, nggak ada pintu lain. Nah, bagaimana? Pasti kan ya sama-sama kita apalah kan, sama-sama kita merasakan itu gitu. Kalaupun itu lolos itu kalau dari menurut saya dari pengunjung itu sulit lah, sangat sulit sekali. Lain kalau terlibat di situ petugas, itu saya yakin. Karena kalau udah orang dalam terlibat ya kan apapun bisa dilakukan. Tapi kalau orang luar tanpa ada bantuan ya, menurut pendapat saya indikasinya nggak akan mungkin lolos. Selain dari John Matias selaku kuasa hukum Amar Zoni, penjelasan dari Dirjen Pas Masyudi beberapa waktu lalu turut mendapatkan tanggapan pula dari praktisi hukum Tony RM. Pasalnya, advokat yang dikenal luas lewat sepak terjangnya kala menangani kasus Vina Cirebon itu mengaku menemui dua kejandalan besar dalam keterangan Dirjen Pas. Lantas benarkah kejandalan yang ditemukan advokat Tony RM itu berkaitan dengan pasal yang disangkakan pada Amar, serta bagaimanakah pula penjelasan lengkap Tony RM terkait dua kejanggalan yang ia temukan? Janggalnya adalah pertama, ya, pemberitaan itu kabarnya Amar Zoni ini terlibat peredaran narkotika di lapas. Sehingga kalau penjelasan Dirjen Pas Kombes Pol, Brigjen Pol Pak Masudi bahwa bukan peredaran narkotika, ya, maka itu janggal. Oke lah, itu baru pemberitaan. Bang Amar korban dari sistem. Bang Amar korban dari sistem pemerintah yang menurut saya itu kurang memanusiakan para penyalahguna narkoba. Gitu loh. Jadi ya seharusnya direhabilitasi. Itu sih. Ditambah lagi kejanggalannya, setelah saya membaca berita dari Antara, di mana Amar Zoni terlibat kasus yang memang sedang menjalani hukuman kasus narkoba, yang kemudian terlibat kasus lagi yang kemudian dipindah ke Nusa Kambangan, dan kemudian pada hari Kamis ini sedianya akan sidang. Pasal yang didakwakan adalah, pasal yang dikenakan adalah pasal 114.
ayat 1 dan pasal 112 ayat 2. Pasal 114 itu ini mengatur tentang pengedar atau perantara. Bukan pemakai, bukan pengedar atau perantara. Artinya, ya, kalau yang dikatakan oleh Brigjen Pol Masudi bahwa Amar Zoni tertangkap di lapas itu bukan peredaran narkotika, melainkan ya memakai atau kedapatan ada selinting ganja yang ditemukan di kamarnya, maka bertolak belakang dengan pasal yang dikenakan terhadap Amar Zoni, yaitu pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Itu mengatur tentang peredaran narkotika, pasal 114 ayat 1. Dan pasal 112 ayat 2-nya ya, jika dikenakan berarti narkotikanya itu beratnya lebih dari 5 gram, di mana ancaman hukumannya itu paling singkat 5 tahun, paling maksimal seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Terlepas dari sederet kejanggalan yang kini muncul ke permukaan, Amar Zoni sendiri sudah resmi dipindahkan ke sel maksimum security di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, proses hukum dari perkara yang menyeret Amar sudah kadung berjalan hingga masuk ke tahap kedua. Dan bukan itu saja, jadwal sidang perdana saja dikabarkan sudah ditentukan, yakni pada hari Kamis mendatang, tepatnya tanggal 23 Oktober 2025. Mengingat sidang akan diselenggarakan di ibu kota, mungkinkah proses persidangan akan diselenggarakan secara daring? Serta benarkah pula pihak Amar masih mengupayakan agar Amar dihadirkan ke muka persidangan? Kita akan minta mengajukan juga untuk sidangnya offline ya, luring namanya kalau sistem hukumnya. Jadi terbuka dan dihadiri langsung oleh terdakwa. Nah, itu kan juga sesuai permintaan Amar. Tadi juga kami terakhir ngomong sama dia melalui sambungan telepon dari Cipinang, dari Nusa Kambangan. Itu kan sudah kita bicarakan, dia tetap ingin hadir untuk menceritakan apa yang sebenarnya yang terjadi, kan gitu. Dia membongkar semualah bagaimana proses pemeriksaannya, bagaimana dia bisa digiring, kemudian dia dilakukan hukuman isolasi, masuk ke sel tiku. Nah, itu dia akan bercerita semua. Ya, memang di dalam KUHP ya, sidang perkara pidana ya, di mana pertama kali sidang itu ya, itu penuntut umum membacakan dakwaan ya, itu tidak diatur mengenai Zoom, tidak diatur mengenai online. Itu terdakwa harus dihadirkan. Jadi terdakwa ini harus mendengar langsung ya, ketika penuntut umum membacakan dakwaan, bukan lewat Zoom ya, tetapi harus dihadirkan. Jadi memang kewajibannya jaksa ini harus menghadirkan terdakwa di persidangan pada saat sidang pertama kali dengan agenda pembacaan dakwaan. Jadi bukan masalah pengacara atau kuasa hukum atau penasihat hukum Amar Zoni memohon ya sidangnya offline agar dihadirkan kemudian dikabulkan atau tidak. Jaksa penuntut umum berkewajiban menghadirkan terdakwa Amar Zoni pada saat sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan. Itu harus. Kalau seandainya disidangkan dia melalui online, bagaimana dia sekarang ini kalau sidang itu yang sekarang yang ibaratnya kan yang terjadi permasalahan ini kan dengan lapas kan. Nah, bagaimana nanti dia apa bisa dia merdeka memberi keterangan, kemudian juga merasa nyaman. Nah, apalagi ibaratnya orang ini mau memberi keterangan di kandangnya harimau. Nah, menengok kumis harimau udah takut dia.
Nah, kan dia tidak merdeka lagi memberi keterangan, tidak nyaman lagi kan, karena ya namanya kan sama aja kita kan, seperti saya bilang tadi, ya di rumah orang kita mau memberikan keterangan, di rumah orang sekelilingnya ya anak-anaknya, saudara semua, terus kita bisa bebas beri keterangan. Kalau psikologinya, kalau menurut saya secara psikologi nggak mungkin nyaman. Nah, itu nanti kita ajukan permohonan itu. Di lain kisah, apa yang kini menimpa Ammar Zoni nampaknya juga memancing reaksi dari praktisi hukum Firdaus Oiwobo. Ya, berangkat dari sederet kejanggalan yang mengganjal perasaan, Firdaus pun mengambil langkah tegas dengan berkirim surat kepada Ketua Lapas serta Kementerian Hukum. Ketika ditemui dalam konferensi pers yang diselenggarakan kemarin, Firdaus Oiwobo bahkan tidak segan untuk menyebut Ammar Zoni sebagai korban tindakan kriminalisasi. Lantas seperti apakah pengakuan Firdaus Oiwobo terkait langkahnya itu? Bayangkan ya, ini sebagian kecil ya pengakuan dari seorang karyawan atau pejabat Menteri Hukum ya, Kementerian Hukum dan HAM yang mengatakan bahwa mungkin ganja itu masuk karena kelalaian anak buah saya. Kok bisa masuk gitu loh? Lantas di dalam itu berarti banyak sekali kegiatan transaksional terkait dengan narkotika, nafsa ya, gitu. Yang kita tidak ketahui karena itu tertutup sekali. Nah, kasus Ammar Zoni ini membuka tabir bagaimana buruknya ya penanganan narapidana di dalam di dalam lembaga pemasyarakatan. Saya melihat pada kasus Ammar Zoni ini udah bukan kasus yang normal ya, karena pemerintah lagi-lagi mengeksekusi Ammar Zoni melalui putusan berikutnya ya. Jadi ini udah melebihi batas kewajaran ya. Ini harus diperbaiki, bukan kita menyalahkan anak bangsa ya seperti Ammar Zoni yang menggunakan nafsa itu tadi ya. Lalu kita hukum, itu bukan solusi, tapi perbaiki mekanismenya. Gitu. Makanya saya bilang tadi di sini, kalau sudah berkali-kali Ammar Zoni ini disidang lagi, diputus lagi, disidang, diputus lagi, negara ini jolim. Negara telah melakukan kriminalisasi terhadap anak bangsa. Apalagi Ammar Zoni ini telah menyumbangkan 1 medali emas waktu saat Pak Prabowo menjadi Ketua Dewan Pembina Pencaksilat Indonesia. Ini jasanya Ammar Zoni mengharumkan bangsa juga harus dilihat di sini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.